Mbak Marcella sama Neona. Neona untuk yang pertama dan Marcella balik lagi untuk main horor lagi. Itu selain tadi bilang pertimbangan, ada keseruan berbeda nggak sih dari film horor yang pernah dimainin? Dan Nenek untuk yang pertama juga. Iya, pertama kali sih pertama yang pasti berbeda ini based on true story. Jadi ketika ketika pertama kali membaca dan mendengarkan Mas Bobi menceritakan ini tuh kayak antara percaya dan tidak. Tadi apa iya gitu, ini tuh benar terjadi. Tapi ternyata ketika kita mendengar langsung dari Vita yang mengalami langsung kejadian ini tuh membuat kita tuh jadi jadi wah, dan buat saya kita jadi care sama cerita ini dan punya keinginan, masih tentu kita semua di sini terlibat untuk menyampaikan cerita ini lebih luas lagi, untuk ini jadi pengingat, menjadi kewaspadaan, menjadi pembelajaran gitu ya, dan membawa kebaikan mudah-mudahan buat kita dan dari film itu yang kita harapkan. Dan main horor itu ternyata memang juga nggak gampang, menguras emosi ya, dan itu kan ruang imajinasinya banyak sekali karena kan banyak hal-hal yang tidak ada di tempat yang harus kita imajinasikan, jadi kita berpotensi untuk either underact atau kita jadi overreaksi gitu. Itu sih, dan menguras energi, dan pasti semua punya tantangannya masing-masing. Kalau aku karena aku takut tinggi, fobia ketinggian gitu, buat aku ada satu adegan di atas pohon itu aku stres luar biasa. Jadi di antara the whole film yang aku pikirin yang mengganggu, aku hampir nggak bisa diri. Aku bilang kalau saya nggak bisa maaf banget ya, karena aku bukan apa-apa, takut banget itu dibantuin ini sama ayahnya. Ya kali itu hari itu berperan tidak hanya menjadi aktor, jadi apa ya? Dari stunning, coordination, sama ada satu adegan tuh yang buat aku benar-benar gemeteran. Adegan ada kalau ngelihat tadi nonton ada rambut. Nah karena aku orangnya tuh kayak juga OCD gitu kan, yang kayak ada steril banget gitu untuk beberapa hal. Jadi begitu adegan itu tuh sambil antara benar-benar takut dan geli, sampai aku gemeteran beneran. Tapi basically senang banget bisa bermain dengan semua yang ada di sini. Mudah-mudahan filmnya bisa ditonton banyak dan punya manfaat. Ya, untuk Nena, film pertama. Pastinya ini sebuah kehormatan buat aku juga aku juga mau mengucapkan terima kasih untuk Pak Marles, terus Pak Mito sama Mas Bobi udah kasih aku kesempatan ini. Dan pastinya ini bukan suatu tantangan yang mudah buat aku, karena selain ini film horor pertama, tapi ini juga banyak banget adegan-adegan yang aku nggak pernah ngelakuin sebelumnya. Jadi itu juga butuh waktu yang cukup panjang sampai aku akhirnya bisa memerankan adegan itu dengan baik. Gitu sih. Dari semua apa yang tersulit nih menurutmu? Yang paling sulit menurut aku scene kesurupan, karena aku kan maksudnya nggak punya bayangan orang tuh kesurupan gimana, atau aku nggak pernah ngalamin juga kan. Jadi selama proses workshop kesurupan itu kita mencari yang bisa bikin adegan itu beda dari film-film lain. Gitu sih. Untuk Hana sama Neona itu gimana sih? Kan ini satu karakter, tapi ada sempat ngobrol apakah ada bonding khusus nggak? Treatmentnya juga seperti apa supaya akhirnya bisa kelihatan connect gitu buat penonton. Kelihatan connect nggak tuh ini? Connect kan? Mirip. Nyambung. Mirip ya? Iya, jadi memang kita banyak diskusi juga. Jadi untuk kita banyak misal Vita kecil lagi syuting, dia ngasih tahu ada gesture tertentu, aku kayak kalau lagi anxious ngelakuin ini udah biasanya. Jadi aku lakuin itu ketika sudah dewasa. Jadi ada beberapa kita sinkronisasi supaya itu jadi sama gitu. Selain dari look, emang kebetulan director dan produser kami kayak ingin sekali kita berdua yang aku ya diminta untuk memerankan Vita dewasa, karena menurut beliau aku mirip sekali dengan Yana. Mungkin memang mirip ya kan. Jadi selain itu memang mungkin elemen-elemen seperti gesture yang kita masukin yang bareng-bareng, dan karena syutingnya di awal Neona duluan, jadi dia yang nyari dan dia ngabarin aku gitu. Jadi kita sering ngobrol di chat, Kak, kayaknya aku melakukan ini kalau lagi takut, aku melakukan ini kalau lagi marah. Jadi itu aku lakuin juga di akhir. Termasuk yang adegan jepitan itu juga ya? Iya. Terus untuk Hana yang biasanya kan kamu tuh kan image-nya dengan film-film action gitu, tiba-tiba di sini mau masuk untuk mengisi dramanya gitu. Kenapa sih maksudnya sesulit apa sih maksudnya, atau semudah apa sih main drama dibandingin kayak tadi kan juga horror dan apakah takut image-nya berubah jadi? Justru sebenarnya itu kali ya, mungkin justru aku ingin
justru tidak mau terbatas hanya di action aja atau di mana, justru semakin luas genre yang bisa dimainin itu menjadi suatu achievement juga buat aku. Jadi memang ketika ditawarkan horor, aduh kalau horor, tapi enggak, ini bagian dramanya, dan memang kebetulan di tahun ini aku lagi nyari drama emang semua genre-nya. Jadi waktu ditawarkan, oh boleh nih, seru balik lagi ke drama, walaupun aku mungkin dulu startnya juga di drama, tapi mungkin 3 tahun terakhir lama di action dan horor juga sama thriller, jadi kayaknya ada sedikit kerinduan dan akhirnya bisa dimainin di sini. Untuk pertanyaan buat iya, Mas Fatir. Mas Fatir tadi kan mengalami 3 fase gitu kan, dengan ekspresi dan acting yang berubah gitu. Dari Mas Fatir sendiri untuk mentreatment itu tuh agar tidak terjebak juga karena perubahan itu, caranya gimana sih Mas sebagai aktor? Nggak tahu caranya gimana. Mainin aja, magic. Saya suka ikutin arus ya, karena lawan arus tuh pasti tenggelam. Jadi saya ikutin ceritanya dari, ya kan? Saya ikutin ceritanya dari awal, dari RJL, ori story-nya kan. Terus nanya sama Vita juga langsung, dan bisa terus apa sih Pak Edi itu dari mana sih berangkatnya gitu, kenapa bisa terjadi hal seperti ini yang tragis ini. Terus saya meraninnya dari bapak yang baik, dari bapak yang lupa ingatan. Beberapa kali saya ngomong sama Mas Bobby, Mas Bobby ini dia tuh bapak baik-baik loh awalnya. Apakah orang yang tersihir itu apakah tatapannya kosong atau apa, itu kan saya juga belum pernah merasakan karena tersihir itu seperti apa. Mungkin tersihir awalnya kecantikannya mungkin bisa, tapi ini sihir yang pakai ilmu itu kan saya belum pernah ngerasain juga. Jadi apa yang ada di mata seorang yang sudah tersihir itu yang mesti digali gitu. Ya alhamdulillah semuanya berjalan lancar, dan terakhirnya adalah pendekatan sama Neona itu bukan hal yang gampang juga buat saya. Ya, karena mungkin saya juga belum punya anak, dan dia juga bukan ngerasa saya bapak aslinya. Ya, begitu. Nggak gitu ya. Ya nggak tahu kenapa, pokoknya agak ada triknya di situ. Terus sampai terakhirnya adalah ketemu kita dewasa, dan disitulah pecah semuanya. Saya nggak bisa berhenti nangis. Mungkin ada 15 menit saya nggak bisa berhenti nangis. Penyesalannya dan Iya, dari ngomong anak Anj sampai ya itulah, pokoknya pecahnya di kita dewasa. Kalau buat Asmara sendiri, kan tadi katanya udah siap ya, mau di harus ada security gitu. Terus tadi juga di preskon bilang ada kayak training khusus gitu untuk bisa jadi pelakor. Apakah ada kayak referensi gitu di film-film sebelumnya, dan seperti apa sih ngobrolnya sama Mas Bobby untuk bisa dapetin? Selain ngobrol sama Mas Bobby, sebelum waktu reading bersama-sama kan kita ada waktu sebelum ketemu udah dapet skrip kan. Jadi aku udah kira-kira mulai baca dan mulai research. Aku banyak terinspirasi dari cerita teman-teman deket aku yang juga korban situasi seperti ini, dan kebetulan salah satunya tuh teman deket aku banget yang aku tahu dia lagi ancur-ancurnya tuh kayak gimana, dan aku sering banget nginep di rumah dia gitu. Pokoknya ini benar-benar teman terdekat aku. Jadi ini juga terima kasih ke teman terdekat aku ini yang membagikan sudut pandang dia, sehingga aku bisa mempelajari pelakor yang merusak rumah tangga bapak ibunya gitu. Jadi ini sebenarnya hasil research aku dari teman dekat aku sendiri gitu. Setelah itu opsi-opsi ini aku tawarkan ke Mas Bobby, dan karakter ini sebenarnya berkembang sekali karena kalau dari skrip awal dialognya itu sedikit sekali gitu. Jadi gimana caranya kita memberikan bumbu-bumbu ke karakter ini supaya dia juga hidup, terpercaya, ada pelakor orang seperti ini, dan juga berbeda dari pelakor-pelakor yang ada di film-film yang lain. Fatir sama Asmara udah siap loh, nanti kayaknya bakal Tapi tadi kita dilindungi Pak Parwas ya, Iya. dikasih highlight. Siap nggak siap, Ini resiko ya. Mas Alfi kan jadi ustadz lagi ya, dan tadi belajar lagi. Nah, untuk secara skenario sendiri dari karakter Ustadz Ahmad itu memang sudah ada, atau misalnya Mas Alfi kayaknya lebih baik ini gitu kan, memang selain sudah ada secara sihirnya sendiri gitu loh dari Mas Alfi. Untuk diskusi masalah Ustadz Ahmad ada, karena di sini kita nggak mau memberikan perspektif Ustadz Ahmad itu kayak orang pinter, kayak seorang yang mengetahui, oh tiba-tiba dia tahu ini enggak,
tapi kita menonjolkan secara keilmuan, pengetahuan. Makanya ketika diambil buku Sabdo Pandito, jadi si Ustadz Ahmad menggambarkan dia seorang yang literatur. Dia baca buku juga, dia belajar juga, dan memiliki way out sendiri. Jadi emang kita pengen mengedukasi kepada masyarakat pentingnya membaca apapun masalahnya. Terima kasih ya, jangan lupa shout out untuk nonton di persiapan 31 Juli. Silakan yang senyum. Kamu lah. Jangan lupa. Kita kompakan dulu, jangan lupa nonton Siar Pelakor 31 Juli. Jangan lewat. Jangan lewatkan Ya, Siar kalau lupa, Pelakor ya. di 31 Juli di seluruh bioskop. 1, 2, 3. Jangan lewatkan Sihir Pelakor 31 Juli. Di 25 di seluruh bioskop.